Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang kembali memudahkan kita ya untuk melanjutkan ya majlis tafsir Al-Quranil Azim karya Al-Imam Abu Fida ya Ismail yang biasa dikenal dengan Al-Imam Ibnu Katsir. Yang ini adalah majlis yang kelima ya setelah ya berapa bulan kita sempat vakum qadarullah karena wabah dan sebagainya. Masih kita mengkaji ya tafsir surat Al-Fatihah. Ya, masih kita mengkaji tafsir surat Al-Fatihah. Naqra awalan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, ini surat Al-Fatihah yang alhamdulillah kita telah mengkaji ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua. Kemudian ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim biasa diterjemahkan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang Ar-Rahmanir Rahim ini adalah kedua sifat Allah Subhanahu wa taala yang asal katanya dari Ar-Rahmah. Ar-Rahmah. Ya, sifat Ar-Rahmah bagi Allah, sifat rahmat. Ya, sifat kasih sayang bagi Allah Subhanahu wa taala yang tentu saja tidak sama dengan kasih sayang makhluk. Ya, tidak sama dengan kasih sayang makhluk. Ya. Akidah Ahlussunnah menetapkan semua sifat dan asma Allah Subhanahu wa taala. Yang ini sudah kita bahas potongan dari Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Ar-Rahman, rahmat Allah, intinya rahmat Allah yang maha luas. Ya, bahkan Allah rahmati orang-orang kafir dengan cara Allah memberi mereka rizki. Allah beri orang kafir itu rezeki. Hatta orang kafir, hatta dia mencaci maki Allah Subhanahu wa taala, tetap Allah berikan kepada mereka rezeki. Sedangkan Ar-Rahim itu adalah rahmat yang khusus. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu Maha Rahim, Maha kasih sayang kepada kaum mukminin. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW ya, bahwasanya innallaha wada'a rahmatan fil ardh. Allah letakkan ya satu bagian dari rahmatnya itu ke muka bumi. Fabiha ta'tiful walidatu ala waladiha. Hanya dengan satu bagian rahmat ini ibu itu mengasihi anaknya. Bahkan hewan buas, semua hewan buas mengasihi anaknya. Semua kasih sayang yang terlihat di muka bumi itu hanya dari satu rahmat yang Allah letakkan di muka bumi. Sisa rahmatnya nanti Allah lengkapi lagi nanti di akhirat. Allah lengkapi di akhirat bagi hambanya kaum mukminin ketika memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Yang bahasan tentang Ar-Rahman dan Rahim
Ini sudah kita bahas ya di ayat yang pertama, dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, di situ ada dua qiraat. Ada Maliki, qiraat yang biasa kita baca Maliki dengan mimnya ada madnya. Juga ada qiraat Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, mimnya itu pendek. Mimnya itu pendek. Tapi kalau qiraat kita, yakni yang masyhur di dunia ini qiraat Hafiz an Asim. Qiraat Hafiz dari Asim. Itu bacanya pakai mad. Bacanya pakai mad, Maliki. Ya, qiraat, bahkan qiraat yang lebih banyak sebenarnya itu dengan pendek, Maliki. Maliki Yaumiddin. Ya, wallah, kalau tidak salah itu bahkan saya tidak begitu ahli ya dalam qiraat ya. Kalaulah ada salah mungkin mohon dimaklumi. Kalau tidak salah, ingat qiraat yang Syu'bah dari jalur Asim, sama-sama jalur Asim tapi yang Syu'bah itu Maliki, bacanya pendek ya. Dan juga bahkan jumhur qiraat dari qurra sab'ah itu bacanya pendek. Tapi jangan sekali-kali baca pendek. Jangan sekali-kali baca pendek kalau antum tidak bisa qiraat yang lain tersebut. Kalau tidak bisa qiraat yang lain. Kenapa? Karena tidak boleh mencampur adukan qiraat yang satu dengan qiraat yang lain. Di yang Maliki Yaumiddin antum baca pendek, sisanya antum baca Hafiz. Tidak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh seperti itu. Minimal itu satu majelis ya, satu qiraat itu adalah dengan satu qiraat riwayat. Jangan dicampur adukan. Ya, jangan dicampur adukan satu sama lain. Ya. Maliki itu dari kata al-mulk, kerajaan. Ya, Allah itu maha raja. Ya, Allah itu maha raja. Sedangkan Malik, Malik itu pemilik ya. Secara global itu pemilik. Ya. Dan ini adalah kedua makna yang sahih yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua qiraat ini sahih. Sebagian ulama mengingkari qiraat dengan Maliki. Ya, seperti Al-Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri bahwa kata beliau ahdatsa Maliki Marwan. Yang membuat qiraat baru dengan Maliki itu hanya Marwan. Ya, Marwan ya salah seorang khalifah di Bani Umayyah. Tapi itu tidak benar. Yang betul dua qiraat itu sama-sama ada. Ya, dua qiraat itu sama-sama ada. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Raja dan Maha memiliki semuanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un." Sesungguhnya Allah mewarisi al-ard wa man 'alaiha, dan semua yang ada di muka bumi sebenarnya semua milik Allah. Sebenarnya semua milik Allah. Kita yang ada di muka bumi ini semuanya, bahkan langit semuanya itu milik Allah. Limanil mulkul yaum. Milik siapa kerajaan pada hari ini? Ya, lillahil wahidul qahhar. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa lagi Maha Kuasa. Sedangkan pada ayat ini sebenarnya semuanya itu milik Allah. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi khusus pada ayat ini Allah khususkan Maliki Yaumiddin. Yaumiddin yakni yaumal qiyamah. Hari kiamat, hari hisab. Hari hisab. Ad-din dari hisab. Kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau memperlakukan orang lain, niscaya engkau akan diperlakukan seperti itu. Sebenarnya semua milik Allah, tapi kenapa dikhususkan Maliki Yaumiddin di sini? Ya, dikhususkan Yaumul Hisab. Yaumul Hisab, Yaumul Qiyamah. Kenapa dikhususkan? Karena itu hari yang genting. Hari yang genting. Semua makhluk itu diam. Ya, wa khashatil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Semua suara khusyuk diam. Fala tasma'u illa hamsa. Hamsa hanya hembusan nafas. Tidak ada yang berani bicara.
Hari kiamat itu tidak ada yang berani berbicara, terlebih lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari yang begitu genting. Ya, tidak sembarangan orang bisa bicara di hari tersebut. Sebagaimana dalam ayat yang lain, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba. Ya, pada hari di mana ar-ruh dan malaikat, ar-ruh itu nama lain malaikat Jibril alaihissalam, ya, para malaikat bersaf-saf, la yatakallamun, tidak ada yang berbicara sama sekali pada hari kiamat, illa man adina lahur rahman, kecuali orang-orang yang Allah izinkan. Tidak bisa sembarangan bicara. Ya, hari kiamat itu hari kuasa penuh Allah Subhanahu wa taala di mana semua makhluk tidak bisa bicara, illa man adina lahur rahman, kecuali orang-orang yang Allah izinkan. Wa qala shawaba, kalaulah bicara, bicaranya pasti hanya bisa yang benar. Hari kiamat sudah tidak bisa lagi bohong. Sudah tidak bisa lagi bohong. Kalau ada yang bohong, ya seperti hamba yang dihisab tapi bohong, mendustakan juga malaikat pencatat amal, itu nanti mulutnya dikunci, tidak bisa bicara. Wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun, yang bicara tangan dan kakinya, nggak bisa bicara bohong. Ya, tidak bisa bicara bohong pada hari kiamat kelak. Ya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, Maliki yaumiddin yaqulu la yamliku ahadun fi dzalikal yaumi ma'ahu hukma kamulkihim fid dunya. Pada hari itu, hari yang begitu genting, tidak ada seorang pun yang memiliki hukum, tidak ada seorang pun yang memiliki kuasa seperti kekuasaan di dunia. Kalau di dunia kekuasaan macam-macam, ada raja dunia, ada raja dunia, ada kerajaan fulan, kerajaan fulan. Sekarang kerajaan banyak, negeri banyak, ada presiden, perdana menteri. Itu kekuasaan di dunia. Di dunia makhluk ada kuasa, walaupun itu sifatnya nisbi, itu sifatnya parsial. Kekuasaan terbatas tertentu, itu pun bisa dicabut, bisa hilang kekuasaannya. Sifatnya parsial, tidak sempurna. Kekuasaan makhluk-makhluk dan manusia yang ada di dunia. Nanti hari kiamat tidak ada lagi yang punya kuasa. Ya, itu makanya hari yang genting, hari orang-orang yang di dunia punya kekuasaan nanti tidak punya kekuasaan. Allah Maha merajai di hari tersebut. Apalagi yang lainnya, tentu Allah lebih menguasai lagi. Allah lebih merajai lagi hal-hal yang lainnya dibandingkan selain dari hari kiamat. Ya. Sebagian menafsirkan bahwa Malik Yaumiddin annahul qadiru ala iqamatihi, bahwa ya Malik Yaumiddin bimakna al-qadir, Allah Maha mampu untuk menegakkan hari kiamat. Yang menegakkan hari kiamat siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan titah malaikat menghancurkan alam semesta, membangkitkan lagi seluruhnya. Allah yang punya perintah, maka Allah yang punya kuasa. Ya, tapi sebagian ulama mendhaifkan penafsiran yang seperti ini. Yang ini dinukil dari Al-Imam At-Tabari, tapi beliau dhaifkan. Tapi kata Imam Ibnu Katsir, "Adh-dhahir annahu la munafat." Yang zahir mau maknanya Allah Maha merajai, Allah Maha menguasai, memiliki hari kiamat, atau Allah mampu menegakkan hari kiamat, itu bukan penafsiran yang saling kontradiksi. Semuanya penafsiran yang benar dan sah untuk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebenarnya al-maliku fil haqiqah wallah, yang maha raja sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak boleh menamai dengan nama-nama yang itu ada isyarat tandingan setara dengan Allah. Tandingan setara dengan Allah, raja di raja, raja maha raja. Tidak boleh yang seperti itu. Ya, tidak boleh seperti itu. Ya, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, akhna'us min indallah rajulun tasamma bimalikil amlak. Nama yang paling buruk
itu adalah orang yang menamai dirinya dengan Malikul Amlak. Malikul Amlak itu raja di raja, rajanya para raja. Itu tidak boleh. Kalau para raja itu ma'ruf, itu maksudnya raja-raja dunia. Tapi kalau rajanya para raja, itu mengesankan ya setingkat dengan Allah Subhanahu wa taala. Para raja kan kekuasaannya terbatas. Raja yang paling unggul, yang paling maha tinggi, hakikatnya Allah. Nah, tidak boleh yang seperti ini. Menamai atau memberi julukan raja di raja, rajanya maha raja. Dan ini termasuk syirkul alfaz, syirik dalam bab lafaz. Syirik dalam bab lafaz. Ya, kalau dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, seperti itu pula orang yang menamai Syahin Syah. Syahin Syah itu tidak boleh. Itu semakna dengan Malikul Amlak, walaupun itu dalam bahasa Persia. Yaumuddin, ad-din al-jaza wal hisab. Ad-din itu maksudnya pembalasan, hisab, hisab hamba. Yang hisab, kata Imam Al-Ghazali, hakikat hisab taqrirul amal, malil mar'i wa ma alaihi. Itu dipastikan penetapan amal, mana amalan hamba yang baik, mana amalan hamba yang buruk, ya. Dan semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ya, dan ini tidak diyakini oleh orang-orang kafir. Tidak diyakini oleh orang-orang kafir. Mereka bertanya, tapi ini pertanyaan ingkar. A inna lamadinun? Apakah kita lamadinun akan dihisab? Orang kafir itu tidak percaya hari kebangkitan. Orang kafir tidak percaya hari kebangkitan. A inna lamadinun? Kita dibangkitkan lalu dihisab, muhasabun di hadapan Allah. Ya, mereka tidak percaya hari kebangkitan, dan yang mengingkari hari kebangkitan atau mengingkari satu saja rukun iman, maka dia bisa kufur keluar dari Islam. Ya, bisa kufur keluar dari Islam. Ya. Maka ad-din itu bermakna al-jaza wal hisab. Sebagaimana dalam hadis, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tapi wallahu alam hadis ini ada kedhaifan dalam sanadnya, tapi maknanya benar. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyisu az-zaki, orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu bagaimana? Man dana nafsahu, orang yang menghisab dirinya, menghisab kesalahan-kesalahan dirinya, introspeksi diri. Ya, apa kesalahan yang kita lakukan hari ini? Bagaimana dosa-dosa kita yang telah lalu? Ya, introspeksi kesalahan, kalau sudah tahu banyak kesalahan, bertobat. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal ya akan hari-hari yang datang setelah kematian, yakni beramal untuk hari akhirat. Ya, walaupun hadis ini dhaif, tapi ini maknanya benar ya. Maknanya benar. Anjuran untuk introspeksi diri yang itu kemudian berujung kepada taubat dan istighfar. Ya, hadis dhaif itu tidak semuanya maknanya batil ya. Hadis dhaif itu tidak semuanya maknanya batil. Ada kalanya hadis dhaif itu maknanya sahih. Ya. Dan juga diriwayatkan dari Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian sebelum kalian dihisab. Sebelum kalian dihisab pada hari kiamat, hisab sekarang. Ya, introspeksi diri, ya, sadari diri akan kesalahan-kesalahan. Ya. Maka ini makna Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Kemudian ayat yang selanjutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita terjemahkan, iyyaka, hanya kepadamu, na'budu, ya, kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ya, iyyaka itu seperti ini bacanya, ya-nya harus tasydid. Ya-nya harus tasydid. Ya, bahkan ya, kalau dalam kitab Safinatun Najah fikih Syafi'i, tasydid dalam Al-Fatihah itu dihitung satu persatu, termasuk tasydid di iyyaka. Kenapa? Karena tasydid itu bernilai satu huruf. Bernilai satu huruf. Ya. Dan kata Imam Syafi'i, barang siapa yang luput satu huruf,
maka atau tidak sempurna satu huruf, maka Al-Fatihahnya tidak sempurna. Yang Al-Fatihah yang tidak sempurna, itu sholatnya bisa tidak sah, kecuali kalau memang dia tidak mampu, sudah belajar tapi tidak mampu, atau lisannya memang ajami, atau masih dalam proses belajar. Ya, tapi Al-Fatihah ini penting ya. Al-Fatihah ini surat yang fardu ain dipelajari. Fardu ain, bukan fardu kifayah. Semua muslim wajib belajar. Kenapa? Karena semua muslim wajib baca ini dalam sholat. Kalau surat lain tidak wajib. Surat lain dalam Al-Quran itu tidak wajib. Surat lain khilaf ulama. Ada yang bilang mempelajarinya dan menghafalkannya itu fardu kifayah. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, khilaf. Tapi kalau Al-Fatihah fardu ain, ya, wajib setiap muslim untuk mempelajarinya. Jangan sampai bacanya tidak tasydid, iyyaka, iyyaka, malah dibaca iyyaka, tidak tasydid. Kalau iya maknanya dau'us syamsi, cahaya matahari. Jadi harusnya hanya kepadamu kami beribadah. Kalau iyyaka, cahaya matahari kami sembah. Malah jadinya syirik. Malah jadinya syirik karena kurang tasydid. Karena kurang tasydid. Maka membaca Quran itu perhatian ya. Harus diperhatikan betul. Berubah huruf, bisa berubah maknanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Ya, segala puji, alhamdu. Tapi kalau alhamdu kecelakaan, kematian, ya, bagi Allah, ini malah celaan. Ya, maka penting ya membaca Al-Fatihah ini. Ya, jangan sampai tidak tasydid. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Kalau susunan bahasa Arab asli harusnya itu fiil, fa'il, maf'ul bih. Ya, harusnya subjek dulu, predikat, objek lah kurang lebih, atau predikat, subjek, objek secara bahasa Arab. Itu susunan dasar. Susunan dasar. Fiil, fa'il, maf'ul bih. Tapi di ayat ini maf'ul bihnya malah didahulukan. Iyyaka harusnya sebagai objek. Harusnya sebagai objek, malah didahulukan, objeknya dahulu. Ya, maka ini kalau dalam bahasa Arab takdim mahaqquhu ta'khir, mendahulukan sesuatu yang aslinya posisinya di belakang. Posisi aslinya maf'ul bih itu di belakang, tapi dikedepankan. Kedepankan itu ada faidahnya. Apa faidahnya? Faidatu al-hasr, pembatasan. Pembatasan hanya kepada Allah kita beribadah. Ibadah itu hanya boleh diarahkan kepada Allah. Mengarahkan ibadah kepada selain Allah terhitung sebagai syirik. Kadang syirik akbar, kadang syirik asghar. Ya, ibadah, sembelihan, meminta pertolongan, isti'adah, menyembelih, bernazar, ya, itu hanya boleh diarahkan kepada Allah. Ya, fungsi dari maf'ul bihnya didahulukan adalah al-hasr. Iyyaka na'budu, hanya kepada Allah kita beribadah. Apa makna ibadah? Kata Imam Ibnu Katsir, al-ibadah fil lughah minadz-dzullah. Ibadah secara bahasa maknanya rendah, merendah. Thariqun mu'abbadun, jalan yang mudhallalun, jalan yang ya rendah, pendek, stabil, ya. Sedangkan al-ibadah secara istilah ibaratun amma yajma'u kamal al-mahabbati wal khudu'i wal khauf. Yang namanya ibadah adalah segala sesuatu yang terkumpul padanya kecintaan, ya, harapan, dan juga merendahkan diri. Ya. Kecintaan, ya, al-mahabbah, wal khudu', merendahkan, wal khauf, takut. Ya, afwan, takut. Tadi bukan harapan, takut. Ya, ibadah itu yang mencakup tiga hal tersebut. Ini definisi Al-Imam Ibnu Katsir. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau punya definisi juga. Yang itu wallahu alam dia lebih mencakup tentang makna dari ibadah.
Ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Itu adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan Allah ridhoi. Dan Allah ridhoi minal aqwali wal af'ali. Apakah itu perkataan ataupun perbuatan? Ya, wal a'mali al batinah wa zahirah. Apakah yang tersembunyi atau yang terang-terangan? Ada ibadah-ibadah hati seperti tawakal, roja, ya, berharap, khauf, takut, itu ibadah hati dan itu terhitung sebagai ibadah. Ada ibadah akwal, ya, tilawah Quran, berzikir, itu ibadah lisan. Ada ibadah af'al seperti sholat, haji, ya, jihad fisabilillah, itu ibadah perbuatan. Semuanya tergolong sebagai ibadah. Wallah alam, ini definisi yang sangat mencakup sekali yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Ya. Hanya kepada Allah kita beribadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Allah kita nasta'in, meminta pertolongan. Meminta pertolongan. Sebenarnya kata nasta'in itu biasanya ada huruf ba. Ista'ana bi. Ista'ana bi. Maka kalau ada ba-nya, sebenarnya pola yang lebih masyhur itu bika nasta'in. Bika nasta'in. Tapi dalam ayat ini ya disesuaikan dengan potongan sebelumnya. Bukan, coba gimana kalau kalian dengar iyyaka na'budu wa bika nasta'inu? Enak nggak kedengarannya? Timpang. Lihat bagaimana Al-Quran itu ya baknya dihadif, ya, supaya apa? Supaya bersesuaian antara awalnya dengan ujungnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Ya, ini bersesuaian, tidak timpang, nggak aneh kedengarannya kan? Tidak aneh dibandingkan iyyaka na'budu wa bika nasta'in. Loh, ini ada baknya, yang itu nggak ada baknya. Ya, itu jadi tidak seimbang. Masya Allah, ini Quran itu seperti ini. Dia maknanya indah, hatta susunan penggunaan huruf-hurufnya pun indah, pas, cocok. Ya. Wa iyyaka nasta'inu. Bagian yang pertama, fal awwalu tabarru'un minasyirki. Hakikat iyyaka na'budu itu mengandung tauhid dan pembebasan diri dari syirik. Ya, membebaskan diri dari syirik, tidak boleh melakukan kesyirikan. Sedangkan iyyaka nasta'inu ya tabarru'un minal hauli wal quwwah. Berlepas diri dari kuasa dan kekuatan. Hakikatnya semua itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam beribadah tidak bisa kita menyombongkan diri, ya, menyombongkan hanya diri sendiri. Saya bisa begini, bisa begini, itu hanya kuasa saya. Lo memang fisik antum, yang buat antum sempurna fisiknya, yang buat fisiknya kuat siapa? Yang buat fisiknya kuat kan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membuat antum bisa beribadah dengan harta memangnya siapa? Yang bisa membuat antum beribadah kan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harta. Ya, hakikatnya semuanya itu adalah karunia Allah. Hatta ibadah kita bisa beribadah itu dengan karunia dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak bisa kita menyombongkan diri, justru mengembalikan ya kuasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam potongan zikir pagi dan petang, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan engkau biarkan aku bersandar pada diriku sendiri tarfata ain, walaupun sekejap mata, jangan. Ya, tapi senantiasa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karena itu juga dalam bab amanah, amanah itu tidak boleh meminta-minta amanah. Meminta-minta amanah. Ya, Abu Dzar radhiyallahu anhu, ya, ketika melihat sahabat lainnya diberi jabatan, dia juga ingin jabatan seperti para sahabat lainnya, membantu. Sebenarnya membantu, niatnya baik, ingin membantu Nabi SAW dan juga para sahabat. Ya, maka Nabi SAW tegur, tidak boleh
meminta-minta amanah. Ya. Barang siapa yang meminta amanah, Allah wakilkan kepada dirinya sendiri. Tapi kalau idza ja'akal amanah min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Kalau amanah datang, kita tidak minta-minta, niscaya Allah tolong. Ya, niscaya Allah akan beri pertolongan kepada si hamba tersebut. Ya. Kalau kita mundur, Bismillahirrahmanirrahim, ini lafaz Allah dengan kata ganti orang pertama, kedua, apa ketiga? Hah? Orang keberapa? Orang ketiga. Kalau orang pertama itu saya, dengan kata saya atau kami, itu orang pertama. Orang kedua itu kamu, kalian, anta, ka, kum, itu orang kedua. Tapi kalau isim zohir, Allah, lafaz jalalah, isim itu namanya isim zohir. Isim zohir itu orang ketiga, posisi ketiga. Paham? Goib. Ya, goib. Ketika awal ayat Allah menggunakan subjek untuk orang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua pun masih untuk orang ketiga, Alhamdulillahirabbil alamin. Julukan, ya, sematan kepada Allah Rabbul Alamin, masih untuk posisi orang ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim, sifat Allah yang juga masih untuk posisi ketiga. Maliki Yaumiddin, masih juga tentang, ya, keagungan Allah dengan posisi orang ketiga. Ya. Tapi pas ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka, berubah tidak? Orang keberapa ini? Kedua. Posisinya berubah. Dari awal ayat itu untuk posisi orang ketiga, di ayat ini posisi orang kedua. Ini tahawul, kata Imam Ibnu Katsir, tahawul minal ghaibah ilal mukhatab, perubahan penggunaan dhamir, kata ganti. Kata ganti dari posisi ketiga kepada posisi kedua. Loh, kenapa seperti itu? Karena ketika hamba sudah membaca yang awal-awalnya pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah, maka di situ posisi hamba seolah menjadi dekat. Seolah menjadi dekat, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berhak menggunakan, ya, kata ganti untuk posisi kedua. Paham? Karena sudah didahului dengan pujian-pujian kepada Allah. Ya, maka di sini cocok, ya, menggunakan bikafil khitab wa huwa munasibuhu faka'annahu iqtaraba wa hadara baina yadayillah. Seakan-akan dia sudah memuji Allah, beribadah kepada Allah, ya, menyebut asma dan sifat Allah, posisinya sudah dekat, maka pas untuk menggunakan kata ganti posisi kedua. Boleh wahai hamba. Ya. Oleh karena itu di hadis Nabi SAW, di hadis sahih dalam Sahih Muslim, bahwa Al-Fatihah ini nisfuha li wa nisfuha li abdi. Setengah Al-Fatihah itu adalah bagi Allah, yakni yang awal-awal. Bismillahirrahmanirrahim, pujian kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanirrahim, asma dan sifat Allah. Ya. Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Allah Maha Raja, baik di dunia maupun nanti di akhirat, hari kebangkitan, itu semuanya milik Allah. Nah, mulai di ayat ini mulai bagian hamba, wanismuha li abdi. Ya. Mulai bagian hamba. Bagian hamba ketika posisinya sudah makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga petunjuk irsyadun li'ibadihi bi an yuthnuhu alaihi bidzalik. Ini adalah petunjuk kepada hamba untuk senantiasa memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan segala macam pujian yang Allah, ya, isyaratkan, yang Allah tuntun, ya. Dan selanjutnya, nanti ayat selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu sudah posisi hamba semua. Itu sudah doa hamba. Silahkan hamba meminta doa hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini ayat yang agung sekali.
Kata Imam Ibnu Katsir, ya'murukum an tukhlisu lahul ibadah wa an tasta'inuhu ala amrikum. Ya, Allah di ayat ya yang kelima ini memerintahkan kalian untuk mengikhlaskan ibadah dan segala perkara minta tolongnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa didahulukan ibadah dulu baru minta pertolongan? Ibadah dulu baru minta pertolongan. Kata Imam Ibnu Katsir, li'annahul aham. Yang paling penting itu beribadah dulu. Beribadah, ikhlaskan dulu ibadahnya kepada Allah. Bahkan sebenarnya kalaulah hamba mengikhlaskan ibadah kepada Allah, niscaya Allah tolong. Walaupun hamba itu belum meminta sebenarnya. Tapi jika dia meminta, maka itu lebih bagus lagi. Ya, karena Allah itu suka ya jika hambanya berdoa kepadanya, ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini iyyaka na'budu. Na'budu bahasa Arab itu untuk siapa? Untuk jamak. Padahal yang salat yang baca Al-Fatihah satu orang apa bareng-bareng? Hah? Sebenarnya kita sendiri. Kalau kita sendiri itu sebenarnya kata yang digunakan a'budu, aku beribadah. Tapi di ayat ini Allah gunakan lafaz jamak, iyyaka na'budu, nahnu, bukan saya tapi kami. Kenapa? Karena siapapun hamba yang baca Al-Fatihah, walaupun antum sendiri yang baca, walaupun sholat sendirian, tapi sebenarnya semua makhluk, semua orang yang sholat harusnya mengarahkan ibadahnya kepada Allah. Harusnya semuanya, bukan saya saja, bukan kita saja, semua makhluk harusnya minta pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Walaupun yang baca satu, tapi hakikatnya dia perwakilan bagi hamba-hamba Allah yang lain. Ya, perwakilan bagi hamba-hamba Allah yang lain pun semestinya demikian. Ya, semestinya demikian. Semuanya beribadah dan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah Isya? Ya. Sedikit lagi bagian penutup. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir, kita mengarahkan ibadah memang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh kita beribadah plus mengharap pahala dan rahmat Allah dan takut akan azab dan neraka Allah? Apakah boleh beribadah seperti itu? Sebagian sufiyah, tidak semuanya, sebagian sufiyah mengatakan pokoknya ibadah saja. Ya, ibadah itu dasarnya hanya cinta saja. Ya, walaupun kita ibadah kepada Allah tapi kemudian nanti kita masuk neraka, nggak apa-apa, yang penting kita ibadah. Sebagian sufiyah itu jalan pikirannya seperti itu. Maka ini dikritisi oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Ya, ini dikritisi oleh Al-Imam Ibnu Katsir bahwa kalaulah ibadah ya walau kana litahsili thawab wa dar'il azab la batalat salatuhu. Sebagian sufiyah kalau kalian ibadah sambil mengharap pahala dan takut azab, itu sholatnya bisa batal. Kenapa? Karena itu ada niat selain Allahnya. Ada niat selain Allahnya. Niat cari pahala, niat takut siksa. Paham? Seolah itu niat selain Allah. Ya, maka itu katanya itu niat yang tidak benar. Ya, maka ini disanggah oleh Imam Ibnu Katsir. Anggapan seperti ini tidak benar. Kenapa? Kaunul ibadah lillahi azza wa jalla la yunafi an yatluba ma'aha thawaban wala an yadfa'a adzaban. Keadaan kita beribadah kepada Allah tidak kontradiksi, tidak menafikan kita mengharap pahala, mengharap surga Allah. Tidak menafikan, tidak kontradiksi kita takut siksa Allah. Kenapa? Karena dalam hadis ya, orang Arab Badui sempat sholat di belakang Mu'adz bin Jabal. Qadarullah Mu'adz bacanya lagi panjang surat Al-Baqarah. Orang Arab Badui ini keluar dari sholat cepat, terpenuhi rukun dan syarat sahnya pulang. Lalu Mu'adz menuduh fulan munafik.
Tuduhan itu sampai kepada si fulannya. Maka fulannya mengadu kepada Nabi SAW bahwa Mu'adz menuduh saya munafik karena dia sholatnya kepanjangan. Saya habis subuh tuh kerja. Subuh, kalau sholat isyanya tidurnya lambat, subuhnya kesiangan. Maka Nabi SAW justru marah kepada Mu'adz. Ya, marah kepada Mu'adz dan mewasiatkan Mu'adz untuk baca Iqra' bisyamsi wadduhaha wasabbihisma rabbikal a'la. Baca surat yang pendek, juz amma saja. Ya, kata orang Arab Badui, inni la uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'adz. Innama as'alullah al-jannah wa a'udzu minan nar. Saya tidak kuat kebiasaan engkau wahai Nabi, kebiasaan Mu'adz. Kalian mah salatnya panjang. Saya mah cukup salat minta surga, takut dari neraka. Kata Nabi SAW, haulaha nudandin. Sebenarnya seperti itu pula kisaran kami, kebiasaan kami. Jadi apa? Bahkan Nabi SAW menetapkan ibadahnya juga sah-sah saja, mengharap pahala, dan sah-sah saja takut akan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Jadi mengharap pahala dan takut siksa itu tidak menafikan ibadah dan tidak kontradiksi sama sekali dengan ibadah. Ya, wallahu alam. Ya, barangkali ini yang bisa kita bahas ya dari surat Al-Fatihah ini, karena sudah masuk ya waktu Isya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.